Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di Sharing is Caring kali ini kita sudah kedatangan kakak alumni angkatan 15. Ya, di sini ada Kak Kansa. Halo Kak Kansa. Hai, halo. Oke, sebelum kita mulai Sharing is Caring kali ini Kak, coba Kak Kansa sapa dulu nih adik-adiknya, penonton kita gitu. Sapa dulu Kak, ayo. Perkenalkan Hai diri. semuanya, perkenalkan nama aku Kansa Alfiana Azizah, biasa dipanggil Kansa. Aku dari angkatan 15. Sekarang lagi studi apa Kak kesibukannya? Kesibukannya aku ini sekarang kuliah di UPN, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Fakultas Kedokteran, Prodi Kedokteran. Di Prodi Kedokteran. Wow. Nah, ini salah satu prodi yang banyak banget diminatin Kak, dan banyak yang nanya nih gitu. Ini gimana sih Bu biar bisa diterima di kedokteran, nilainya harus berapa dan sebagainya. Mungkin di Sharing is Caring kali ini yang mau kita bahas. Nah, kebetulan nih Kak Kansa Prodi Kedokteran. Ibu mau tanya dulu, Kak Kansa dulu diterima di kedokteran jalur apa Kak? Coba ceritakan. Aku diterima kedokteran itu di jalur SBMPTN. Kalau sekarang berarti SNBT. SNBT, oke. Nah, di Sharing is Caring sebelumnya atau di awal-awal tuh Ibu pernah Sharing is Caring dengan Kak Cai, kedokteran juga di UPN Veteran juga, dan Kak Cai itu SNMPTN zaman dulu atau sekarang disebutnya SNBP. Nah, kalau Kak Kansa dari versi SBMPTN atau SNBT-nya tahun ini ya, namanya beda ya tapi sama. Gitu. Jadi kita pengen tahu nih, Kak Kansa diterima di kedokteran, prodi kedokteran dengan jalur SNBT. Tentunya kan ini jalur tes ya. Iya benar. Jalur tulis, tes tulis yang dimana perlu effort yang banyak buat bisa sampai lulus dengan banyaknya jenis-jenis tesnya. Nah, gimana sih Kak ceritain gimana persiapannya Kak Kansa untuk sampai diterima di SNBT atau di SBMPTN jurusan kedokteran ini? Jadi awalnya kedokteran sendiri itu emang udah cita-cita aku dari kecil. Kalau ditanya apa, jawabannya pasti kedokteran. Itu sampai akhirnya pada waktu aku masuk SMA, mulai dari kelas 10. Awal niat aku itu pasti semua orang mau masuk lewat jalur undangan kan. Yes. Akhirnya aku mulai bertekad, mulai sejak saat itu aku harus bisa masuk kedokteran. Pertama lewat jalur apa dulu nih? Oh, jalur undangan. Waktu itu saya udah mulai buka-buka Bu, informasi ada jalur apa aja sih buat penerimaan universitas. Ada jalur undangan, jalur tes, sama jalur mandiri. Pasti dimulai dari jalur undangan dulu kan? Ya udah. Atau SNMPTN ya. SNMPTN atau SNBP. Betul. Ya udah, mulai dari saat itu saya mulai belajar sih. Oke, jadi dari saat itu belajar. Jadi ada second choice-nya. Selain misalnya kita berharap di undangan, kita juga harus punya plan B-nya, ya mempersiapkan jalur tulisnya gitu ya Kak ya. Jadi Kak Kansa tuh walaupun nggak terfokus sama satu jalur aja gitu. Nah, memang sebelum SNBT atau SBMPTN waktu itu kan banyak banget tuh Kak jalur. Ada jalur SNMPTN sendiri itu yang memang anak-anak tahu lah. Terus ada jalur seleksi rapot mandiri yang dibuka tiap universitas yang berbeda-beda. Ada USMI IPB, ada PPKB UI, ada PSSB Undip dan lain sebagainya. Nah, Kak Kansa mengikuti jalur itu atau enggak, atau memang hanya terfokus pada SNMPTN dan SBMPTN pada tahun itu? Pada tahun itu aku hanya fokus di SNMPTN sama SBMPTN aja. Enggak nyoba jalur lain-lain? Karena memang terfokus ke kedokteran? Iya, betul. Oke, menarik banget nih. Jadi Kak Kansa fokus dari kecil itu pengen jadi dokter. Dan kalau ditanya pengen masuk apa, jurusan apa, kedokteran, ya itu konsisten. Dari kecil sampai sebesar ini ya gitu. Nah, terus Kak, maksudnya kan tadi Kak Kansa cerita nih, dari kecil Bu saya memang kalau ditanya pengen masuk kedokteran, pengen jadi dokter, itulah gitu jawabannya itu. Kenapa kok bisa gitu? Sekonsisten itu, dan kenapa bisa sampai maksudnya tekadnya tuh pengen banget kedokteran? Apa sih yang mendasari alasannya kenapa gitu kan? Untuk alasannya sih karena dulu saya pernah masuk rumah sakit gitu aja sih alasannya. Sesimpel itu, masuk rumah sakit terus ngelihat bagaimana cara dokter bekerja, dan saya juga nonton film yang berbau kedokteran dan semakin kayaknya seru juga gitu. Terus ada alasan lain juga, tapi ini benar-benar alasan sementok-mentoknya gitu loh Bu, kayak
saya tuh bingung mau masuk apa selain jurusan kedokteran itu sih Bu. Oke, bingung kalau nggak masuk kedokteran Iya. tuh jurusan apa gitu. Karena memang dari awal ya udah terset mindsetnya udah ke kedokteran gitu. Oke, nah masih inget nggak sih Kak waktu SBMPTN itu kan ada hasil skor UTBK ya, yang dimana di situ kan ada TPS, ada TKA ya yang diujikan. Masih ingat skornya nggak tuh Kak? Kalau skornya tipis-tipis mungkin masih inget ya. Dulu kan waktu zaman saya ada TPS sama TKA sama bahasa Inggris. Di mana di situ saya ceritain juga ya Bu Iya, gimana boleh. saya waktu itu pasti kita tahu adanya namanya pembobotan gitu kan. Dari situ saya juga tahu kalau misalnya mau masuk FK itu kita harus berat di salah satu mata pelajaran. Misal kalau misalnya TKA kimia, kalau misalnya TPS waktu itu pembobotannya tuh katanya 60% gitu loh. Pokoknya dia lebih tinggi pembobotnya dibandingkan TKA. Jadi karena hal itu juga saya mulai lebih fokus ke TPS ya dibanding TKA. Terus kalau skor tipis-tipisnya kalau untuk TPS 600. TPS 600, kalau TKA-nya? TKA-nya ada yang 700, ada yang 600, ada yang 500 juga. Oke, jadi ya range-nya di antara 500 sampai 700 lah ya itu. Untuk semua aspek ya. Karena kan di TKA sama TPS kan juga ada tuh yang kemampuan apa gitu kan. Kalau di kedokteran sendiri sebenarnya apa sih yang perlu dilihat dari aspek yang diujikan itu? Setelah saya masuk ke dokternya ya. Iya, betul. Kalau untuk kedokteran sendiri, TPS menurut saya penting sih karena ketika masuk ke perkuliahan, ke pembelajaran, itu tuh kita tuh benar-benar diajak untuk berpikir secara kritis, di mana kan ada penalaran umum, terus untuk pengetahuan membaca dan menulisnya itu diperlukan saat kita sering membuat laporan. Di situ kayak dari saat itu saya menyadari, oh ini gunanya kita waktu ujian tulis SBMPTN kemarin ada subtes ini. Terus kalau misalnya untuk TKA-nya, saya mungkin lebih ada di perkuliahan itu kimia sama biologi. Karena kan biologi mempelajari anatomi tubuh, kalau kimianya ada pelajaran sendiri namanya percampuran antara biologi dan biokimia. Biokimianya ada ya. Jadi itu ternyata setelah masuk ke dunia kedokteran, jurusan kedokteran, ternyata ini ya insight-nya pada saat diujikan di SBMPTN gitu kan, UTBK, ternyata ini yang berkorelasi gitu. Akhirnya tahu gitu. Jadi mungkin kalau kalian pengen kedokteran, yang perlu dipersiapkan di masa SMA untuk mata pelajaran berarti biologi dan kimia. Itu yang harus ditekankan untuk prodi kedokteran. Lalu Kak, kan ya yang tadi kita tahu bahwa di kedokteran itu jurusan yang paling krusial itu biologi dan kimia. Tapi sebenarnya apa sih Kak yang dipelajari di kedokteran sendiri? Apakah hanya belajar tentang anatomi atau apa nih setelah Kak Kansa masuk ke dunia kedokteran gitu kan? 1 tahun ini lah ya, 2 semester ini yang Kak Kansa jalani sebagai mahasiswa kedokteran, apa aja yang udah dipelajari? Jadi ketika aku masuk ke kedokteran semester pertama itu kita belajar basic science dulu, di mana di basic science itu kita belajar biologi, itu khususnya tuh ada anatomi. Anatomi itu mempelajari struktur-struktur tubuh, terus selanjutnya ada fisiologi, bagaimana tubuh itu bekerja, kayak kita jadi tahu gimana ternyata tubuh mengeluarkan keringat tuh karena hal ini, terus kita merespon rasa sakit karena ini, ketika kita tertusuk duri, terus ada perdarahan luka kecil gitu. Kita jadi tahu prosesnya dan cara penyembuhannya gitu. Terus selain itu kita juga belajar tentang biokimia, di mana tadi yang udah saya sebutkan itu gimana sih makanan ini, khususnya makanan ini masuk ke dalam tubuh kita, terus diproses di dalam sistem pencernaan, sehingga dari situ tuh saya jadi tahu ternyata jalurnya tuh mulai dari usus itu bakal ke hati, bakal ke peredaran darah dan menyebarkan nutrisi ke organ tubuh lain. Oke, jadi banyak hal ya ternyata yang pokoknya yang terkait sama manusia. Bener. Antara penyakit dan proses yang ada di dalam tubuh manusia itu dipelajari di dunia kedokteran. Benar. Gitu. Nah, kalau misalnya nih Kak Kansa bisa nggak ngebedain nih, kan biasanya di jurusan atau prodi kedokteran
universitas satu dengan universitas yang lain, biasanya kan ada tuh yang keunikannya nih, ada mata kuliah kekhususan atau keunikan gitu ya. Itu kalau di UPN sendiri apa sih yang membedakan gitu dengan kedokteran di universitas lain? Oke lah, misalnya kalau kita sebut kedokteran UI gitu kan, mungkin UI, nama belakang UI itu udah lebih terkenal gitu, udah lebih dulu daripada UPN gitu kan ya. Nah, banyak anak-anak yang pengen masuk kedokteran tapi tuh pilih-pilih universitas. Padahal kalau menurut ibu gitu, kita kuliah dimanapun, mau universitasnya negeri, swasta, atau negeri apapun yang terkenal ataupun yang enggak gitu kan, sebenarnya sama aja, tinggal tergantung kita belajarnya. Kalau menurut Kak Kansa sendiri gimana? Kalau menurut aku, setelah aku masuk kedokteran, aku jadi tahu. Jadi beberapa universitas itu di kedokteran tuh ada yang memakai sistem blok sama sistem modul, sama sistem, ya dua sistem itu aja sih. Yang sistem blok itu di UPN makanya sistem blok. Jadi kita tuh udah dipaketin gitu loh Bu belajarnya. Jadi kamu semester 1 belajar ini, semester 2 belajar ini. Di satu semester itu kita ada 2 blok gitu. Nah, kalau untuk sistem modul saya kurang tahu sendiri ya Bu. Tapi overall itu kita sama aja kok belajarnya. Ya udah tentang misalnya tentang sistem sensorik juga ada, terus tentang basic science-nya tadi juga ada. Jadi intinya kita 3,5 tahun belajar itu sama kok pelajarannya sama. Oke. Nah, kemudian Kak, kan banyak juga nih pertanyaan yang kalau misalnya Bu mau masuk ke kedokteran tuh katanya lama ya Bu lulusnya. Ceritain dong Kak, masa studinya tuh berapa lama, terus step by step untuk bisa jadi dokter. Kan nggak langsung jadi dokter ya. Seperti di sharing yang sama Kak Cai juga ngejelasin Bu, masuk kedokteran tuh 6 tahun nangisnya gitu kan. Nah, kalau Kak Kansa sendiri, yang Kak Kansa tahu nih selama 2 semester ini bagaimana gitu sampai dapat gelar dokter, dan effortnya harus gimana sih anak-anak yang main kedokteran, jangan sampai cuma di mindsetnya pengen jadi dokter, keren, cuma karena kerennya doang, tapi nggak tahu tuh prosesnya seperti apa. Coba mungkin Kak Kansa ceritain. Jadi untuk masa preklinik itu sebelum kita koas ya, koas itu dokter muda. Jadi preklinik kita mempelajari kuliah itu selama 3,5 tahun sampai 4 tahun. Itu belajar di ketemu dosen kayak gitu Bu. Kayak sekolah lah ya, gitu kayak sekolah khususnya. 4 tahun tuh ya? 3,5 sampai 4 tahun. Maksimal 4 tahun. Oke, terus ada lagi namanya koas dokter muda. Itu kita sebutannya klinik. Itu selama 1,5 sampai 2 tahun. Sampai maksimal 2 tahun. Itu kerjanya di rumah sakit, bertemu. Jadi kita bukan dosen lagi, tapi namanya kayak ada dokter yang membimbing gitu loh Bu. Oh, dokter pembimbing langsung. Jadi kita langsung kayak, kalau mungkin di luar dari prodi kedokteran mungkin itu kayak KKN gitu ya, magang gitu, tapi beneran ada. Jadi kita masuk terjun ke lapangan langsung gitu. Jadi dokter, tapi ada pembimbing dokter seniornya, seperti itu ya Kak. Nah, itu setelah itu, habis itu udah langsung jadi dokter. Sebelum klinik tadi tuh kita kan 3,5 sampai 4 tahun itu kan kita lulus tuh harus ada skripsi dulu kan. Terus habis itu kita sumpah dokter muda, terus habis itu jadi koas atau dokter muda. Nah, selama kita jadi koas atau dokter muda itu kita masih dalam proses studi gitu. Jadi kita nggak boleh buka praktik atau semacamnya karena kita masih belajar. Oke. Ibaratnya masih pendidikan itu ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau untuk jadi dokter spesialis berarti harus ngambil studi dulu? Iya. Nyelesain studi ya dokter dulu. Tadi yang koas tadi, terus habis itu kita sumpah dokter, habis itu boleh lanjut spesialis. Oke. Nah, kemudian Kak, juga banyak yang tanya gini, kan Kak Kansa diterima di jalur SBMPTN. Ada anak yang mungkin satu kelas itu yang diterima di jalur SNMPTN, atau ada yang jalur mandiri atau jalur apa gitu kan. Nah, itu ada yang membedakan nggak treatment dari kampusnya? Untuk treatment dari kampus nggak ada sama sekali. Nggak ada, jadi nggak usah khawatir Bu. Saya khawatir nanti kalau misalnya saya masuk jalur SBM atau jalur mandiri mungkin kurang diperhatikan atau pelajarannya beda dan sebagainya, jadi enggak ya. Semua gitu. Sama ya belajarnya pokoknya. Tapi kalau kedokteran udah otomatis kebanyakan jurusannya IPA ya? Iya, IPA semua ya? Iya, kalau misalnya nggak IPA mungkin bisa menurut saya, tapi agak sulit untuk, menurut saya sulit aja sih. Soalnya kan
itu emang banyak kan basically bawaan IPA. basicnya. Oke. Jadi butuh effort yang lebih gitu loh Bu untuk Ya, menyamakan betul dengan persepsi. teman-teman IPA. Kecuali kalau kalian misalnya pengen, saya anak IPS nih, pengen masuk ke dokteran gitu kan, jalur mandiri kan bisa Bu, bisa memang, tapi ya, effortnya ibaratnya kalau temen-temen yang udah lari 10 langkah, mungkin kalau kalian mungkin harus lari 20-30 langkah buat bisa mengikuti gitu. Bukan nggak mungkin ya? Bukan nggak mungkin, bisa, tapi effortnya yang harus lebih ekstra lagi, seperti itu ya. Nah kemudian Kak, apa sih harapan atau bayangan kedepannya nih kan Kak Kansa tuh mau ngapain gitu setelah nanti one day gitu kan lulus jadi dokter, berpraktek gitu kan, apa harapannya kedepannya yang mau dilakuin? Harapan aku yang pertama, karena aku masih proses studi, pertama aku harapannya lulus tepat waktu, semuanya lancar, terus kelasnya juga lancar, terus ketika aku lulus nanti aku mungkin bakal praktik di rumah sakit gitu Bu. Oke, Bayangan pokoknya- saya ya Bu, bayangan ya saya. bayangannya kan harapan dan Harapan. mudah-mudahan yang nonton bisa mendoakan Amin, Gitu. doain guys. biar cepat-cepat lulus tepat waktu ya gitu. Nah kemudian Kak, apa yang mungkin Kak Kansa bisa sampaikan ke adik-adiknya di SMA 14 nih khususnya yang mungkin pengen jadi dokter, apa sih apa ya kiat-kiat yang dulu Kak Kansa pernah lakuin buat berjuang dapat sampai di titik ini, mungkin bisa Kak Kansa bagikan ke adik-adiknya. Gimana? Yang pertama, kalian jangan menyerah. Terus yang kedua, berusaha, giat, belajarnya lebih giat daripada yang lain. Kalau misalnya, karena awal aku bertekad tuh aku sadar kalau kemampuan aku tuh gimana ya, bisa dibilang pas-pasan gitu loh dibandingkan anak-anak yang mau masuk FK lainnya. Karena saya melihat teman-teman yang mau masuk FK lainnya tuh sangat giat gitu belajarnya, jadi saya termotivasi, oh berarti aku harus lebih dari yang lainnya gitu, berarti aku harus lebih belajarnya, waktu buat main aku harus direlakan dulu untuk sebentar karena untuk belajar. Terus habis itu selain itu rajinlah, karena kalian kalau berjuang di FK itu pinter itu nomor 2 gitu loh. Yang pertama adalah rajin. Yang pertama Rajin membaca, rajin buat hafal materinya, paham, terus sering-sering di recall materinya, karena kan yang kita pelajarin banyak banget gitu loh, mulai dari yang dasar sampai yang tinggi gitu. Jadi menurut aku rajin dan konsisten itu perlu. Terus selain itu, di balik semuanya pasti kita butuh doa dan beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Jadi sih Bu. Oke, jadi rajin yang paling utama. Bener sih ya, pinter ya nomor sekian lah ya gitu. Karena pinter tapi kalau nggak rajin juga percuma gitu. Dan juga Ibu melihat ada konsistensi dan kegigihan gitu ya nggak? Ada yang jadi ada anak yang mungkin melihat temennya lebih pinter, insecure. Tapi mungkin Kak Kansa di balik kesuksesannya mungkin melihatnya ada anak yang lebih rajin dan lebih pintar, lebih bagus daripada Kak Kansa, bukan malah insecure, tapi malah oh ya saya berarti harus lebih. Saya berarti harus lebih rajin, harus lebih giat lagi, lebih pintar lagi gitu kalau untuk mau bisa dapetin FK itu. Seperti itu ya Kak ya. Jadi kalian buang-buang insecure. Yang penting yakin tapi ya udah dibalik tadi itu ada beberapa step yang harus dilalui. Iya, karena juga tadi kan nggak harus yang sukses itu nggak harus yang pinter, tapi yang rajin, yang punya tekad kuat, yang konsisten, yang punya kemauan tinggi dan effort yang lebih tinggi juga gitu. Seperti itu ya Kak ya. Bener. Terus ada lagi nggak Kak yang mau disampaikan buat adik-adiknya? Semangat. Yang banyak banget main kedokteran tapi cuma karena melihat dokter tuh keren gitu, padahal mungkin nggak tahu dia passionnya bener nggak di situ gitu kan. Bener nggak sih kalau anak kedokteran tuh belajarnya banyak banget sampai nggak ada waktu buat makan atau main? Nah, nanti ketika ketika masuk kedokteran itu saya jadi tahu gitu loh Bu, gimana cara mengatur waktu dengan baik yang benar, gimana cara belajar saya selama ini. Jujur waktu awal-awal masuk semester 1 itu kayak saya bingung gitu loh Bu,
kenapa aku pakai segala macam cara belajar ini salah, yang itu salah. Oh Oke. ternyata trial ya jadinya, iya, trial error ya. benar. Jadi oh ternyata gaya belajar aku gak cuma sesuai. ini aja. Jadi combine yang lain gitu. Oke. Nulis iya, mendengarkan iya, visual juga iya, Iya, gitu. iya, iya. Jadi terus selain itu itu tuh apa ya? Apalagi? Jadi belajar manajemen waktu Iya, manajemen ya, waktu. belajar mengatur, jadi belajar memahami gaya belajar yang Iya, sesuai. Gitu. Terus apa lagi ya kira-kira? Apa ya? Pasti kalau misalnya untuk waktu main ada kok. Yang penting tadi aja pinter-pinter atur waktunya. Yang Ada penting saatnya prioritas. betul. Ada saatnya untuk belajar, ada saatnya untuk main. Apalagi waktu ujian tuh 2 minggu saya harus bener fokus gitu. Oke. Kan kita kan belajar 7 minggu. Setelah minggu ke-7 itu adalah minggu ujian, dimana namanya ujian blok gitu Bu, kayak 7 minggu yang kita pelajarin itu dievaluasi Iya, pada saat ujian review itu. lah ya. Betul sekali. Jadi 5 minggu saya bolehlah main-main, bolehlah ngikutin kegiatan sana sini, tapi begitu 2 minggu sebelum ujian saya benar-benar harus fokus dan merelakan beberapa waktu untuk bermain gitu. Oke, jadi ya memang perlu ada yang dikorbankan Betul. untuk mendapatkan sesuatu yang maksimal ya Kak ya. Iya. Oke, menarik sekali nih. Jadi Kak Kansa ini kedokteran, kemudian di jalur SBMPTN atau yang sekarang kita kenal SNBT gitu kan, dengan tekad dan konsistensi Kak Kansa ini dari awal pengen kedokteran, keren banget ya belajarnya. Jadi nggak perlu Kak Kansa dulu ranking 1 nggak di kelas? Enggak, Ranking jujur, berapa? Aku ranking 29. Ranking 29. Jadi buat kalian yang nggak ranking 1 atau nggak ranking 10 besar tapi pengen kedokteran, ini juga bisa jadi motivasi nih buat kalian. Nggak harus ranking 10 besar, tapi ternyata orang-orang sukses atau orang-orang yang bisa mencapai hasil maksimal itu bukan selalu orang yang pintar secara akademik gitu, tapi itu juga faktor gitu. Tapi tekad dan kemauan dan daya juanglah yang orang yang masih berpikir orang sukses itu berkaitan dengan intelijensi quotientnya doang, IQ-nya aja. Tapi ternyata menurut si Skolt ini IQ ini juga mempengaruhi, karena daya juang orang yang sukses itu biasanya lebih daripada orang-orang yang punya IQ tinggi gitu. Seperti itu. Ya, faktor daya juangnya, bagaimana memperjuangkan cita-citanya dan keinginannya itu ya harus berjuang gitulah. Tadi rajin ya, rajin membaca, rajin belajar dan sebagainya gitu. Mungkin seperti itu ya Kak ya. Ada lagi Kak? Udah sih cukup. Oke, beberapa kata untuk adik-adiknya. Saya ulangin lagi, semangat buat kalian, jangan menyerah, jangan insecure tentang nilai. Kalau nilai kalian rendah, sampai bertemu di FK. Sampai ketemu di FK. Oke, kalau gitu mungkin buat kalian nih yang mungkin pengen tanya-tanya lebih lanjut sama Kak Kansa, kalian bisa follow di Instagram Kak Kansa. Apa Kak? @kansalut, KHANSALUTH. Oke, nanti Ibu tulis di sini ya, follow Instagramnya. Jangan lupa boleh tanya-tanya by DM gitu, atau nanti kita undang lagi Kak Kansanya ke sekolah ya Kak. Boleh. Bersedia? Kalau saya lagi nggak ujian ya Bu. Iya, karena banyak ya, padat ya. Oke, kalau gitu mungkin jangan lupa like, comment, and Share, and subscribe. Kalau gitu see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.